Sekarang wal insya. Naam. Al insya lawan dari khabar. Kalau khabar bisa disifati dengan sidq atau kadhib, maka insya yang tidak mungkin disifati dengan sidq atau kadhib. Wal insya ma la yumkinu, apa yang tidak mungkin. Ayyusafa bis-sidqi wal kadhib, untuk disifati ya sidq, benarnya suatu berita atau dan dustanya. Nah, Fahimtum? Jadi al-insya yang tidak bisa disifati ini benar atau ini salah. Sebagaimana tiang-tiang misalnya, nggak bisa dikatakan tiang itu punya ilmu atau tiang itu tidak punya ilmu, karena memang tiang tidak disifati ilmu. Ya. Jadi di sana ada kalam yang ketika seorang berbicara nggak bisa kita mengatakan benar atau salah, tidak, karena memang tidak disifati dengannya. Wa minhu, di antaranya, di antara insya itu ya, al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Naam. Atau secara umum anwa'ut talab, ya kan? Macam-macam talab. Apa saja ya kawan? Murwad'uwan hawasal wa'arid lihaddihimu tamanna warju kadzakan nafyu qad kamula. Nah, itu jenis-jenis insya semua, enggak bisa disifati dengan dusta. Ya. Al-amr wan nahi, perintah dan larangan. Ka qaulihi ta'ala, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan kamu menyekutukan dalam beribadah padanya dengan sesuatu. Naam. Ya. Jadi perintah larangan tidak bisa disifati dengan dusta atau benar. Nah. Jadi kalau anak misalnya mengatakan, tolong jalankan kipas angin ini. Bohong antum ya Ustaz. Anak cuma nyuruh kok. Amr atau larangan, jangan nyalakan kipas ini. Bohong antum ya Ustaz. Tidak benar, ya. Ya. Atau bertanya, siapa namamu? Antum betul ya Ustaz. Tidak bisa disifati. Atau antum dusta, tidak bisa. Ya. Wadah ya kawan, jelas ini ya. Wa qad yakunul kalamu khabaran wa insya. Terkadang ada suatu kalam ditinjau dari satu sisi khabar. Dalam artian bisa disifati dengan apa? Secara lafaz asalnya bisa disifati dengan dusta dan kejujuran. Dusta atau benar. Tapi dari sisi yang lain dia insya. Ya. Dia insya, gak bisa disifati. Bi'tibarain, ada dua i'tibar dalam hal ini, dua tinjauan. Ya, kalau kita dulu berbicara tentang masalah sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah, iya kan? Ada sifat dzatiyah seperti sifat ilmu, sifat sama, sifat basar. Ada sifat fi'liyah bagi Allah, sifat marah,
sifat ridha, tertawa dan seterusnya. Dan ada pula sifat yang ditinjau dari satu sisi dzatiyah, dari sisi yang lain fi'liyah, seperti sifatul kalam, ya kan? Nah, demikian pula ini. Pembicaraan ada satu kalam dari satu sisi kelihatan dia khabar, dari sisi yang lain insya. Kasiyagil uqudil lafziyah, seperti bentuk-bentuk akad secara lafaz. Ya. Nah, kalau misalnya akad secara lafaz dalam hal jual beli, ya, dalam hal jual beli, antum jual kitab, nah, antum mau menjual kitab tersebut, ya, lalu kemudian ada yang mau membeli. Antum mengatakan bi'tul kitabah, aku menjual kitab ini kepadamu. Maka yang membeli mengatakan qabiltu, aku terima buku ini, yakni saya beli. Terjadi ijab qabul dalam hal jual beli. Nah, ditinjau dari lafadznya, ya, lafadznya bentuknya khobar, kan bukan, tidak ada bentuk perintah di situ, ya kan? Bi'tul kitabah. Sehingga apa? Dilihat dari sisi lafadznya, seakan-akan bisa disifati, ya, dengan dusta atau benar. Misalnya Anda mengatakan kepada seorang, ya akhi, bi'tu kitabi Riyadhus Shalihin bi 5,000 rupiah. Aku sudah menjual kitabku Riyadhus Shalihin 5.000 rupiah. Ya. Orang yang mendengar ini bisa saja menyatakan antum dusta. Ya, ana lihat kitab itu masih ada di rumah antum, misalnya begitu kan. Bisa kan? Nah, atau misalnya dia mengatakan antum benar, ana sudah lihat memang kitab antum sudah dibawa oleh ikhwan itu. Ya. Kelihatannya memang dia sudah membelinya. Bisa disifatkan, ya kan? Bentuknya apa? Khabar, ya kan? Fi'il mudhari atau fi'il madhi. Tidak berbentuk perintah. Dari sisi ini kelihatannya bisa disifati jujur atau tidak, dusta atau benar. Tapi dari sisi yang lain, karena ini bentuknya akad, ya, bentuknya akad, ada ijab, ada qabul, ya, maka ijab qabul nggak bisa disifati dusta. Nah, ada orang datang mau membeli, saya sudah. Sang penjual ini mengatakan bi'tul kitabah, kata pembelinya, dusta kamu, tak bisa. Jadi, namanya ijab harus disebut, ya kan? Ya, atau dalam pernikahan, zawwajtuka bi fulana bintu fulan, ya, itu kan bentuknya ijab yang harus ada qabulnya. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Nah, kelihatannya lafaznya itu bisa disifati dusta atau tidak. Tapi karena dia bentuknya akad, yang namanya akad mesti ada ijab, ada qabul. Paham ya, kawan? Sehingga dari sisi ini tidak bisa disifati dusta atau benar. Ya. Paham ya, kawan? Bisa difahami enggak? Nah, jual beli secara lafaz. Ya, walaupun sekarang tentunya sudah tidak berlaku, ya kan? Nah, sudah tidak berlaku. Tapi sebagian daerah seperti kemarin Banjarmasin masih berlaku. Lupa ada lafaznya. Ada Abu Muhammad. Anta Banjari atau mana? Mukhtalif. Apa? Mungkar. Ayatukar. Bukan, itu jawabannya itu.
Apa ucapan pembelinya itu loh? Hah? Jual apa adanya gitu loh. Apa adanya, terus dijawab dengan tukar. Nah, itu akad lafaz. Iya kan? Ini ada hanya untuk mendekatkan sebagai contoh bagi antum bahwa akad dalam hal jual beli dengan lafaz bentuknya khabar, tapi pada hakikatnya insya, begitu. Misalnya bi'tu wa qabiltu, bi'tu ijab, qabiltu qabul. Fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqidi khabar. Karena sesungguhnya apabila ditinjau penunjukan lafaz itu ya terhadap apa yang terdapat pada akad itu sendiri, khabar. Karena seakan-akan dia mengabarkan. Nah, seakan-akan dia mengabarkan. Wa bi'tibari tarattubil aqdi 'alaiha insya. Tapi kalau ditinjau dari apa efeknya, apa hasilnya akad tersebut? Hasilnya apa? Sahih pernikahannya, sahih jual belinya. Ya, jadi itu yang diinginkan. Nah, dari sisi ini insya. Karena yang dikehendaki adalah sahnya suatu jual beli atau sahnya suatu pernikahan. Ya, bukan untuk disifati jujur atau dusta, tidak. Nah, bisa difahami ya kawan. Jadi dari sini kita mengetahui makna al-khabar. Kemudian setelah itu makna al-insya yang tidak mungkin disifatkan dengan as-sidq al-kadhib. Yang ketiga bahwa terkadang ya satu kalam bisa dikatakan khabar dan insya ditinjau dari dua sisi. Dari sisi yang lain khabar, dari sisi yang lain insya. Nah, sekarang yang keempat, terkadang ya satu lafaz bentuknya khabar tapi dimaksudkan adalah insya. Bentuknya khabar tapi maknanya dan maksudnya adalah insya. Sebaliknya, yang kelima, terkadang ada kalam bentuknya insya, tapi yang dimaksudkan adalah khabar. Nah, ini 5 perkara. Harus diketahui. Ya, ini yang beliau sebutkan, waqad ya'til kalamu. Naam. Dan terkadang datang satu kalam bi suratil khabar, dengan bentuk khabar, wal muradu bihi al insya, tapi yang dimaksud adalah al insya. Ya, ini poin yang keempat. Wabil aksi, poin yang kelima. Yang dimaksudnya apa? Terkadang ada kalam datang dengan bentuk insya, tapi yang dimaksudkan adalah khabar. Kenapa disebutkan demikian? Li faidatin. Karena ada suatu faidah yang dikehendaki pada kata tersebut atau kalam tersebut. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Tafadhalu hafizakumullah.